Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayla Ataya. Pada kesempatan ini akan menjelaskan artikel yang berjudul Misspecification of Confounder Exposure and Confounder Outcome Associations Leads to Bias in Effect Estimates yang dipublikasikan pada jurnal BMC Medical Research Methodology pada tahun 2022. Penelitian ini membahas tentang pengaruh kesalahan spesifikasi model confounder terhadap estimasi efek pada penelitian observasional. Dalam penelitian observasional, peneliti sering ingin mengetahui pengaruh suatu paparan atau exposure terhadap hasil atau outcome. Namun, hubungan tersebut sering dipengaruhi oleh variabel lain yang disebut confounder atau variabel perancu. Confounder dapat menyebabkan hasil penelitian ini menjadi bias apabila tidak dikendalikan dengan baik. Oleh karena itu, berbagai metode statistika seperti regresi multivariat, propensity score, dan inverse probability weighting digunakan untuk mengendalikan confounder dan memperoleh estimasi efek yang lebih akurat. Meskipun demikian, pengendalian confounder saja belum cukup untuk menjamin hasil yang valid. Banyak peneliti mengasumsikan bahwa hubungan antara confounder dengan exposure maupun outcome bersifat linier, padahal hubungan tersebut seringkali non-linier. Jika hubungan yang sebenarnya non-linier dimodelkan secara linier, maka dapat terjadi kesalahan spesifikasi model atau misspecification yang menyebabkan estimasi efek menjadi bias. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi dampak kesalahan spesifikasi hubungan confounder terhadap estimasi efek serta menekankan pentingnya penggunaan model yang sesuai agar hasil penelitian observasional yang lebih akurat dan dapat dipercaya. Konsep confounder sendiri berhubungan dengan exposure, berhubungan dengan outcome, bukan bagian dari jalur sebab akibat utama. Dampak confoundernya menimbulkan bias, bisa menghasilkan estimasi efek yang tidak akurat, dapat menyebabkan kesimpulan penelitian menjadi salah. Tujuan penelitian ini menilai dampak misspecification model, mengukur bias yang muncul akibat kesalahan spesifikasi, membandingkan berbagai metode pengendalian confounder, menunjukkan pentingnya pemodelan hubungan nonlinier, memberikan rekomendasi bagi penelitian observasional. Metode penelitian ini melalui pendekatan yang digunakan Monte Carlo Simulation membuat data simulasi, mengukur bias pada berbagai kondisi. Analisis data nyata menggunakan data dari Amsterdam Growth and Health Longitudinal Study. Metode statistika, metode regresi multivariat dengan tujuan mengontrol confounder, propensity score dengan tujuan menyeimbangkan karakteristik kelompok, IPW dengan tujuan memberi bobot berdasarkan propensity score, double robust dengan tujuan menggabungkan regresi dan propensity score, restricted cubic spline dengan tujuan memodelkan hubungan nonlinear. Confounder yang digunakan exposure, overweight dengan BMI lebih dari sama dengan 25, outcome, tekanan darah sistolik, confounder, konsumsi alkohol, serta kardiorespiratory fitness. Penanganan confounder awalnya dimodelkan secara linier, kemudian dimodelkan menggunakan restricted cubic spline. Hasil simulasi dan analisis data nyata. Temuan utamanya, misspecification menghasilkan bias estimasi. Bias muncul pada berbagai metode statistik. Bias semakin besar jika hubungan confounder semakin kuat. Propensity score dan regresi sangat dipengaruhi oleh spesifikasi. Setelah menggunakan restricted cubic spline, hubungan nonlinear dapat dimodelkan lebih baik. Estimasi efek overweight berubah dibanding model linier, hasil menjadi lebih akurat, risiko bias berkurang. Kesimpulannya, berdasarkan hasil simulasi dan analisis data nyata, penelitian ini menunjukkan bahwa kesalahan spesifikasi model pada hubungan antara confounder dengan exposure maupun confounder dengan outcome dapat menyebabkan bias pada estimasi efek yang dihasilkan. Bias tersebut dapat terjadi pada berbagai metode pengendalian confounder seperti regresi multivariat, propensity score, dan inverse probability weighting.
Oleh karena itu, peneliti tidak hanya perlu mengendalikan confounder, tetapi juga memastikan bahwa bentuk hubungan antar variabel dimodelkan dengan tepat. Penelitian ini juga menegaskan bahwa asumsi linearitas tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, karena hubungan antar variabel seringkali bersifat non-linier. Penggunaan metode yang lebih fleksibel seperti Restricted Cubic Spline atau RCS dapat membantu memodelkan hubungan non-linier dengan lebih baik sehingga menghasilkan estimasi efek yang lebih akurat. Dengan demikian, pemeriksaan bentuk hubungan antar variabel dan pemilihan model yang tepat sangat penting untuk meningkatkan validitas dan keandalan hasil penelitian observasional. Sekian paparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.